Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda di kelas 6 ya anak-anak. Bagaimana? Masih tetap semangat kan belajarnya? Harus dong ya. Sebelum belajar, biasakan kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, hari ini kalian buka bukunya halaman 36. Hayu urang diajar mikaweruh harti ngalegaan jeung ngaheuretan. Mari kita belajar mengenal arti meluas dan menyempit ya. Jadi pada perkembangan zaman arti kata ini sering mengalami perubahan. Nah, perubahan arti kata diantaranya ada yang ngalegaan atau meluas dan juga ada yang ngaheuretan atau menyempit. Perhatikan ya, 3 kalimat di bawah ini. Yang pertama, dupi bapak mah ti mana kawit. Kalau bapak berasal dari mana? Kedua, Kang Dadang keur balayar ke Singapura. Kang Dadang sedang berlayar ke Singapura. Yang ketiga, salaku bangsa Indonesia urang ngarasa kalengitan ku wafatna Pak Soeharto. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita merasa kehilangan dengan wafatnya Pak Soeharto. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini kalian lihat ada kata bapak, ada kata balayar, dan juga ada bangsa. Ada kan? Nah, ketiga kata ini memiliki arti yang meluas. Maksudna ngandung arti anu leuwih lega ya. Jadi mengandung arti yang lebih luas atau jembar dari arti sebelumnya. Nah, kata bapak ini asalnya itu sesebutan nu patali jeung pancakaki. Jadi sebutan yang bertalian dengan kekerabatan. Nah, sekarang kata bapak itu dipakai untuk mengganti nama laki-laki yang pantas dihormat atau keajenan ya. Jadi untuk dihormati atau dihargai. Kalau zaman dulu bapak itu ya untuk ayah kita ya. Kalau sekarang bapak itu ya untuk orang yang dihormati atau dihargai. Yang kedua yaitu balayar. Nah, balayar dipakai pikeun harti nu nuduhkeun lalayaran make parahu nu aya layaran. Jadi dipakai untuk arti menunjukkan belayar menggunakan perahu yang ada layarnya kalau zaman dahulu. Nah, kalau zaman sekarang yaitu artinya menunjukkan mentasan lautan atau menyeberangi lautan. Yang ketiga bangsa. Bangsa itu mengandung arti turunan atau rundayan, mengandung arti keturunan ya. Kalau sekarang bangsa mengandung arti orang. Jalma itu orang yang satu negara, satu buana atau satu keturunan. Malahan juga dipakai untuk segolongan atau sekelompok hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu kata-kata yang menjadi luas ya. Ngalegaan, ini contohnya. Kemudian yang mengandung arti menyempit ya atau ngaheuretan. Ngaheuretan itu menyempit ya. Contohnya yang pertama yaitu hanjakal hen heula. Jadi we gulna dibatalkeun ku wasit. Sayang hen dulu. Jadi aja golnya dibatalkan oleh wasit. Nah, nomor 2, imahna beak diduru ku gorombolan. Rumahnya habis dibakar oleh gerombolan. Nomor 3, cek Karsih keur meuli mesin anyar.
Cekarsi sedang membeli mesin baru. Nah, kecap hand, gerombolan, dan juga mesin ini termasuk kata-kata yang ngaheuretan. Ngaheuretan itu apa tadi? Menyempit, ya. Menyempit artinya. Kata hand ini kecap asalnya dari bahasa Inggris, hand, yang artinya lengan, ya. Sekarang kata hand di kita artinya itu bola yang kena tangan. Di dalam bermain bola disebutnya hand, ya. Dipakena ngan dina mengbal hungkul. Jadi dipakainya itu pada saat bermain bola saja. Sebab di dalam olahraga lainnya, nah, upama bal kena lengan, misalnya bola kena tangan, itu tidak disebut hand. Seperti itu. Kemudian gorombolan. Nah, gorombolan ini asalna ngandung arti sabubuhan atau sakumpulan jalma, sekumpulan orang. Sekarang kata gerombolan ini mengandung arti jelek, yaitu pengacau, ya, atau anggota DITII pimpinan Kartosuwiryo. Jadi gerombolan ini sekarang memiliki arti jelek, ya. Selanjutnya di halaman 38, di halaman 38 kita lanjut, yaitu kecap mesin. Kecap mesin ini tina kecap mesin yang artinya alat pikeun ngajalankeun barang secara otomatis atawa alat pikeun ngagampangkeun jeung ngagancangkeun pagawean nu biasana dipigawe ku leungeun. Jadi mesin ini yaitu alat untuk menjalankan barang secara otomatis atau alat untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh tangan. Sekarang kata mesin ini jadi mengandung atau menyempit artinya, yaitu seperti mesin mengandung arti mesin jahit. Nah, paranti ngaput, mesin paranti ngaput, tahu kan ngaput itu menjahit. Nah, mesin jahit saat ini disebutnya mesin. Dan juga ada di beberapa daerah kata mesin juga untuk sebutan apa? Untuk sebutan sepeda. Nah, disebutnya juga mesin. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Jadi ada kata yang bisa menjadi luas artinya, dan juga ada kata-kata yang berubah menjadi sempit artinya. Paham ya? Nah, contohnya diantaranya yang tadi Ibu sudah jelaskan. Terima kasih yang sudah menyimak. Nanti tugasnya Ibu kirim lewat voice note ya. Silakan didengarkan voice note dari Ibu dan dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu hasilnya. Terima kasih. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.